silakan minum Pak Eko. Iya, Anggur. Anggur jangan dianggurin. Silakan Pak Eko. Pak Roni. Ya Pak. Pak Roni. Bang Raja. Ya ngerepotin Ustadz terus nih. Aduh. Maaf ya Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Ustadz. Mohon maaf ya Ustadz. Telat kita nyampe nih. Biasa Legend Double Action. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek batuk double action. Batuk kering, berdahak. Bodrek batuk Double Action. Pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. Silakan. gimana Pak Eko? Masuk Pak Eko ya? Ya, masuk. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Pas banget ya. Masuk ya? Masuk Pak Eko. Iya. Masuk ke hati, masuk. Hati. Mudah-mudahan. Gimana nih Pak Eko? Mau masuk nih. Nah, Mau masuk. Masuk Pak Eko. Oh iya benar. Kode ternyata. Ternyata gimana Pak Eko ini? Jadi karena di bulan Ramadan itu tempat memperbaiki diri, kebetulan kadang naik turun itu Pak Ustadz, memperbaiki dirinya. Kadang naik, Berarti kadang Pak Eko tinggal di pegunungan. Naik turun. Terus pertanyaannya, bagaimana kita itu bisa lempeng iman kita itu nggak naik turun dan ujung-ujungnya kita kembali lagi ke dunia yang maksiat. Al-imanu yazid, iman bertambah, wa yanqus dan berkurang. Ya. Yazidu bit ta'ah, dia akan bertambah dengan ketaatan. Salat, zakat, puasa, zikir, baca Quran, silaturahim. Wa yanqusu bil ma'siyah, dia akan turun dengan maksiat. Khamar, riba, zina, ghibah, dia akan turun. Maka kalau kita mau jaga iman ini tetap naik, berarti kita ibadah. Makanya kalau di Ramadan ini kan ibadah. Sholatnya banyak sekali. Qobliyah, ba'diyah, tarawih, witir, tahajud, tahiyatul masjid. Begitu juga. Nah, bagaimana supaya kita ini semangat beribadah ini? Semangat beribadah istiqomah. Nah, memunculkan semangat ini gimana? Memunculkan semangat, coba pergi ke rumah sakit ngelihat orang sakit. Ngelihat orang sakit itu seperti pisau bermata dua, satu ke sana, satu ke sini. Ke sana menghibur orang sakit. Ke sini, Abdul Somad, kamu sudah sehat, kenapa nggak ibadah? Kenapa nggak ibadah? Ya. Nanti sampai masanya Bercermin berarti ya. bercermin, terbaring di rumah sakit, masuk suara azan dari celah-celah jendela, meleleh air mata. Assalatu wassalamu alaik. Nangis mau sholat. Untung istrinya solihah. Tenang sayang, sabar. Insya Allah sebentar lagi malaikat maut datang. Siapa Bang Raja? Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Silakan Pak Eko. Ayo Pak Eko. Kebetulan profesi saya supir antar kota, antar provinsi. Luar biasa. Akap. Nah, di saat saya pengen memperbaiki diri saya dari berpuasa itu kan ada berpuasa dalam pandangan, dalam berpuasa nahan lapar dan latih. Ya. Itu banyak sekali godaan di jalan Pak Ustadz. Pak Eko jangan nundukkan pandangan. Bahaya itu. Pak Eko harus nyetir Pak Eko. Saya busnya kalau ada apa-apa. Pak Eko nya nggak apa-apa. Bermacam-macam di jalanan apa di ini banyak Godaan tuh ya. termasuk godaan. Al-mu'min alladhi yukhalitun nasa, seorang mukmin yang hidup berinteraksi sosial, wa yasbir ala adzahum, dan dia sabar menerima ujian ini, khairun, itu lebih baik. Jadi kalau ada orang yang dari mulai subuh sampai maghrib catatan matanya bersih karena dia tidur, sedangkan Pak Eko antar kota, antar provinsi, tapi dia tetap puasa, maka pahala Pak Eko lebih luar biasa karena godaannya luar biasa. Rumah makan selama bulan puasa itu nggak tahu ya, kalau di tempat kami itu biasanya itu keluar rumah makan hantu, kakinya kelihatan, wajahnya nggak kelihatan. Badannya nggak ada Ustaz. Tapi lagi makan itu di dalam Ustadz. Hah? Lagi makan itu di dalam. Nanti kalau saya bilang makan, Jangan saya nggak suzon lagi. Pak Eko tetap terus jaga. La tatbi'it nazrata. Satu pandangan jangan disusul pandangan berikutnya. Kalau terpandang sekali Pak Eko, jangan kedip.
palingkan langsung. Kenapa? Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, jangan kau iringi satu pandangan ke pandangan berikutnya. Pandangan yang pertama itu maka palingkan langsung. Jangan katakan pandangan pertama ini rezeki Pak Ustadz, jangan paling. Jangan. Dilihat dosa, nggak dilihat sayang. Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah jaga Pak Eko. Amin. Tadi itu Pak Ustadz. Ya Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Kita lupa Pak Eko mengingatkan. Kompak. Melepuh Pak Eko, melepuh. Saya sering mendengar di perjalanan saya itu kalau lagi lintas luar kota, setiap masjid tuh mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran gitu Pak. Iya. Hampir tiap sampai malam gitu. Oh. Cuman terketuk hati saya untuk membaca Al-Quran karena saya bisa dibilang jarang dan hampir tidak bisa secara lancar membaca Al-Quran. Bagaimana itu biar saya bisa seperti mereka Pak Ustadz gitu. Pak Eko sambil nyetir. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun. Kalau ada yang nanya tetap dijawab. Pak Eko, masih jauh enggak? Ma wadda'aka rabbuka. Tetap ngomong biasa aja. Habis itu jadi Pak Eko tidak ada larangan untuk tetap membaca Al-Qur'an. Ayat-ayat yang biasa kita baca waktu tahlilan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis ayat kursi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka itu semua bacaan Al-Quran Pak Eko. Jadi nggak ada alasan. Mungkin Pak Eko nggak bisa megang Quran. Orang yang baca Quran karena kosong nggak ada tantangan. Pak Eko yang baca Quran dari hafalan sambil nyetir di hadapan Allah, pahala Pak Eko lebih banyak. Kenapa? Karena Pak Eko ada jihadnya, nyari nafkahnya, puasanya, masih tetap membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi saya nggak lancar Pak Ustadz, kata Pak Eko. Alladzi al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, dia nanti akan bangkit di akhirat bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran, wa yatata'ta, terbata-bata. Mereka alif bata saja mahakho. Kita alif bata. Lahu ajrani, 2 pahala. Pahala pertama karena baca Quran, pahala kedua karena mujahadah jihad keseriusannya. Saya husnuzon, Pak Eko dapat 2 pahala. Pertama, beliau serius baca, yang kedua karena mujahadahnya insyaallah. Kan bisa juga ya Pak Eko diputar dari handphone gitu misalnya ya. Untuk kalau misalnya nggak biasa baca Quran, minimal kan mendengarkan dulu nggak apa-apa ya. Suara. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, dia la'allakum turhamun. Dengarkan. Mungkin di belakang ada yang terganggu dengan baca Quran. Makanya pakai handphone aja. Begitu dibacakan Quran kuat, dia jinnya keluar. Ya, jadi kepanasan. Jadi Pak Eko aja dengar suara kecil. Maka Pak Eko kalau pakai earphone khawatirnya nanti nggak dengar. Maka dengarkan, akan menurunkan rahmat, ketenangan dalam hati. Iya Pak Ustadz. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Masya Allah, udah kalah dah. Pertanyaan